Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 478. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Semakin pengemudi memandang Aditya, semakin dia merasa bahwa Aditya tidak senang. Karena Rianti sangat menawan, pengemudinya iri pada Aditya. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Aditya dipukuli menjadi babak belur oleh Nicholas. "Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli?" Sopir itu melihat Aditya dan tidak berkata apa-apa. Masih merasa energik, dia maju 2 langkah dan menunjuk ke Aditya. Bahkan Nicholas dan Mustafa di belakang tercengang dan diam-diam mengagumi keberanian pengemudi tersebut. Nicholas dan Mustafa telah mengetahui betapa kuatnya Aditya, dan bahkan mereka tidak berani mendekati Aditya dengan gegabah. Kalau bukan karena banyaknya orang yang dibawa kali ini, Nicholas tidak berani berdiri di depan Aditya. Seperti yang diharapkan oleh Nicholas dan Mustafa, pengemudinya segera menjadi tidak beruntung. Klik, setelah terdengar suara nyaring, pengemudi itu berteriak dengan sedih, hampir pingsan. Jari yang dia ulurkan telah dipatahkan oleh Aditya. Namun, Aditya tidak melepaskannya. Dia memegang jari pengemudi yang patah dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kamu bilang kamu hanya mata-mata dan pesuruh. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku." Jari-jari terhubung ke hati, sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak ingin hidup lagi. "Saudaraku, tolong lepaskan aku secepatnya. Aku tahu aku salah." Sopir itu memohon pada Aditya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ledakan, Aditya menendang pengemudi itu langsung ke parit di sebelahnya. Untuk hal semacam ini, Aditya tidak repot-repot memperhatikannya lagi. "Oke, Tuan Muda Aditya, Anda benar-benar hebat. Anda merasa senang bisa memukuli saya, bukan? Anda tidak menyangka saya akan menemukan Anda begitu cepat, bukan?" Nicholas menyipitkan matanya, penuh kebencian. Aditya melihat ke-20 orang di belakang Nicholas. Orang-orang ini semua kuat, dan mereka semua memegang senjata. Pada saat ini, Aditya merasa sedikit bersiap. Tidak peduli seberapa kuatnya dia mungkin tidak dapat menjamin bahwa Rianti tidak akan terluka. Jika Rianti tidak ada di sini, orang-orang ini pasti tidak akan bisa menghentikan Aditya. Tetapi dengan adanya Rianti, akan sulit untuk mengatakannya. Jadi Aditya memutuskan bahwa jika dia bisa menundanya sebentar, Dylan akan segera tiba di sana, dan kemudian dia akan memberi pelajaran pada Nicholas. "Haha, Nicholas, kamu sangat tidak tahu malu." Aditya tertawa dan memandang Nicholas dan berkata, wajah Nicholas merah karena marah. Setelah tinggal di Palu selama bertahun-tahun, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti malam ini? Dia dipukuli oleh Aditya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia masih dimarahi oleh Aditya. "Oke, bocah nakal, kamu benar-benar mampu mencari mati. Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Apa menurutmu karena kamu adalah tuan muda keluarga Edward di Toraja, aku takut padamu?" Nicholas meraung marah, tetapi semua orang tahu bahwa Nicholas benar-benar bingung ketika mengatakan ini. Artinya tidak ada lagi yang diharapkan di sini. Nicholas mengatakan ini, yang membuktikan bahwa dia memang takut pada keluarga Edward di Toraja. "Siapa yang Anda takuti, Nicholas? Dengan begitu banyak bawahan, lihat betapa agungnya Anda." Rianti mendengus dan memandang Nicholas dan berkata, Nicholas sangat marah. Bahkan seorang wanita berani mengejeknya seperti ini. "Sialan, kalian berkumpul dan singkirkan orang bernama Aditya ini dulu." Nicholas mengutuk dan berteriak. Tiba-tiba, sekitar 20 orang di belakangnya ingin menerkam Aditya. Mustafa adalah seorang pembenci, dan anak ini sedang memegang tongkat besi di tangannya. Bergegas ke depan, meskipun salah satu betisnya patah, dia mampu dengan sangat cepat dengan satu tangan menggunakan tongkat,
dan dialah orang pertama yang mendekati Aditya. Aditya yang lumpuh, aku akan membunuhmu hari ini. Mustafa mengutuk, mengambil batang besi dan ingin memukul kepala Aditya. Di hotel sebelumnya, dia diperlakukan buruk oleh Aditya. Sekarang hanya ingin menghajar Aditya sampai mati dengan satu tongkat. Aditya tahu bahwa itu tidak akan berhasil jika dia tidak melakukan sesuatu yang kejam. Mustafa ini hanya mencari pelecehan. Dia masih bisa pamer meskipun kakinya patah. Aditya mengulurkan tangannya yang besar dan menangkap batang besi yang dilemparkan Mustafa ke arahnya. Mustafa terkejut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan ditangkap oleh Aditya. Sebelum Mustafa sempat bereaksi, sebuah kekuatan yang kuat merenggut batang besi dari tangannya. Klik, Mustafa melolong menyedihkan. Betisnya yang satunya lagi telah dipatahkan oleh Aditya. Kedua kakinya patah. Bagaimana masih bisa berdiri? Mustafa jatuh ke tanah. Jeritan tragis itu begitu menakutkan hingga lebih dari 20 anak buah Nicholas tertegun sejenak. Jika ada yang ingin merasakan rasa patah kaki, kamu bisa datang ke sini. Teriak Aditya keras sambil memegang batang besi di tangannya. Saat berjuang keras, momentum adalah hal terpenting. Pengawal Nicholas ini hanya berusaha memenuhi kebutuhan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mau bekerja keras untuk Nicholas. Melihat Aditya begitu kuat dan mematahkan kaki Mustafa dalam sekejap, pengawal ini masih sangat panik. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, teriak Nicholas keras. Dia hampir marah. Pengawal ini tidak berani untuk tidak mendengarkan. Saat ini, mereka bergegas maju bersama. Tiba-tiba, Aditya terlibat perkelahian dengan orang-orang ini. Rianti tidak dapat membantu. Dia sangat gugup sehingga dia bersembunyi dan berjongkok di tanah. Kekuatan Aditya cukup kuat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 7 atau 8 anak buah Nicholas dirobohkan. Sial, Aditya terlalu hebat. Bukan. Semua bawahan di bawah Nicholas tercengang. Dan selusin orang yang tidak terkena secara naluriah mundur. Nicholas di samping juga sedikit cemas. Anak buahnya sangat tidak berguna. Sekitar 20 orang tidak bisa mengalahkan Aditya sendirian. Aditya tidak mengejar mereka dengan ganas. Ketika dia melihat orang-orang ini mundur, dia mendengus dingin dan berkata kepada Nicholas, "Nicholas, mengapa kamu tidak memanggil orang tua itu? Hanya karena kamu memiliki pecundang ini, masih ingin untuk berurusan denganku." Mata Nicholas melebar. Dia merasa tidak ada yang salah dengan perkataan Aditya. "Aditya, kamu sangat berisik. Apa menurutmu aku menagilnya?" Segera setelah itu, Okta, Doni, dan beberapa pria berbaju hitam berjalan keluar dari rerumputan di pinggir jalan. Begitu mereka keluar, sebuah kendaraan niaga melaju tak jauh dari situ. Ketika Aditya melihat Okta, dia langsung mengerti. Orang tua ini sudah lama berada di sini dan belum muncul. Kendaraan niaga juga tersembunyi tidak jauh dari situ. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain. Okta memandang Aditya saat ini, dan dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Doni juga memelototi Aditya dengan kejam, berpikir bahwa ketika dia berada di rumah Mary, dia begitu rendah hati di depan Aditya. Itu sangat memalukan. "Aditya, kamu tidak menyangka kita bertemu lagi." Doni menatap Aditya dan bersambung.